Puji Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Pada malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan terangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman Allah yang kami dengar pada malam hari ini dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus menjelaskan di sana kehidupan mereka sebelum percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita melihat di sini bahwa kematian itu bisa saja terjadi, tidak hanya kematian yang kekal, tetapi juga kematian secara rohani terjadi karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosa yang dilakukan. Jadi ketidaktaatan kita akan firman Tuhan dan dosa-dosa yang kita lakukan itu mengakibatkan akan kematian yang mendatangkan kebinasaan yang kekal, juga kematian secara rohani, seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa kamu dahulu sudah mati karena apa? Karena pelanggaran dan karena dosa-dosamu. Dan Paulus juga katakan bahwa sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya baik kepada jemaat yang ada di Efesus sebelum mereka percaya kepada Yesus dan juga kepada Paulus dikatakan bahwa
Mereka, kita semua dahulu adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman atau murka Allah serta kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga karena kita mengikuti jalan dunia ini dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kehidupan kita sebelum kita percaya atau sebelum kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman, seharusnya menerima kebinasaan dan kematian, tidak hanya kematian secara rohani tetapi juga kematian kekal untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pelanggaran, karena dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Tetapi kita melihat di ayat yang keempat, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Kita lihat di ayat yang keempat, di sana dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar, ya. Karena rahmat Allah, karena kasih Allah yang besar yang dianugerahkan, yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Seharusnya kita adalah orang-orang yang mengalami murka Allah dan kebinasaan. Tetapi karena rahmat Allah dan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, maka di sana dikatakan maka Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi karena rahmat Allah, karena kasih Allah yang besar, Ia telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rahmat, inilah kasih karunia Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dihidupkan, kita dibangkitkan, dan kita didudukkan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Kita menerima keselamatan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan karena usaha kita, tetapi kita menerima kasih karunia, kita menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena rahmat Allah, karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui pengorbanannya, kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga kita yang seharusnya menerima penghukuman, kematian, tetapi kita dihidupkan kembali. Kita menerima hidup di dalam Yesus, kita dibangkitkan kembali, kita didudukkan bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu pujian dan pengagungan kepada Allah Bapa
Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena rahmat-Nya yang besar. Ya, rahmat Allah yang besar. Karena kasih Allah yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita. Ia telah melahirkan kita kembali. Dia memberikan hidup bagi saudara dan saya. Sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan. Semua oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi semata-mata pemberian Allah secara cuma-cuma. Yang selayaknya kita tidak berhak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia berikan kepada kita. Oleh iman kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sehingga di dalamnya maka kita menerima pembenaran. Kita dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia telah menghidupkan kita, Dia telah membangkitkan kita, dan Dia telah mendudukkan saudara dan saya bersama dengan Kristus di dalam sorga. Walaupun sekarang kita ada di dalam dunia, kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Tetapi percayalah bahwa Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Dia akan memimpin kehidupanmu, membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Setiap masalah, setiap persoalan, kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu pada malam hari ini, saya tidak mengerti apapun masalah, apapun persoalanmu, namun percaya bahwa Yesus oleh karena kasih karunia dan anugerahnya telah menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa oleh karena rahmat-Mu, oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau limpahkan, Engkau nyatakan bagi kami, sehingga oleh iman kami dapat menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Engkau telah menghidupkan kami, Engkau telah membangkitkan kami, Engkau mendudukkan kami bersama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Walaupun hari-hari yang kami jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, namun kami percaya Tuhan yang telah menang terus akan memberikan kemenangan bagi kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.